Shalom, selamat pagi, selamat menikmati hari baru, hari karunia Tuhan. Ibu bapa, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, memulai segala aktivitas kita pada pagi hari ini. Dari Bukit Sion, saya mengajak kita untuk memulainya dalam persekutuan dengan Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Sakaria pasal 3 ayat 1 sampai ayat 10. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita meminta pertolongan melalui doa. Kita berdoa. Di pagi yang indah ini ya Tuhan, kami mengangkat puji dan syukur hanya kepadamu atas kasih dan penyertaan Tuhan yang selalu nyata kami rasakan dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih atas anugerah kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan kepada kami, sehingga kami boleh merasakan sukacita pada pagi hari ini. Itu semua karena penyertaan Tuhan. Memulai segala aktivitas kami pada pagi ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu sebagai penuntun dan suluh dalam kehidupan kami. Berkati kami, buka hati dan pikiran kami, berikan hikmat-Mu kepada kami, agar kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu ini dengan baik. Kami jadikan sebagai suluh dan pedoman dalam menjalani kehidupan kami. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, ampuni dosa kami, terima kami yang datang kepadamu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Sakaria pasal 3 ayat 1 sampai ayat 10 saya bacakan dalam terjemahan baru edisi kedua. Firman Tuhan berbunyi demikian. Penglihatan keempat, Imam Besar Yosua. Kemudian diperlihatkanlah kepadaku Imam Besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan dan iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Berkatalah Tuhan kepada iblis, Tuhan menghardik engkau, hai iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem menghardik engkau. Bukankah orang ini puntung yang telah ditarik dari api? Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu, yang berkata kepada mereka yang melayaninya, tanggalkanlah pakaian kotor itu darinya. Kepada Yosua ia berkata, lihat, dengan ini aku telah menyingkirkan kesalahanmu. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian perayaan. Kemudian aku berkata, hendaklah serban tahir ditaruh pada kepalanya. Mereka pun menaruh serban tahir pada kepalanya dan mengenakan pakaian padanya, sementara malaikat Tuhan berdiri di situ. Lalu malaikat Tuhan itu meyakinkan Yosua, katanya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Apabila engkau hidup menurut jalanku dan melakukan tugas yang kuberikan kepadamu, engkau akan memerintah rumahku dan mengurus pelataranku. Aku akan memberikan engkau tempat di antara mereka yang melayani di sini. Dengarkanlah, hai Imam Besar Yosua, engkau dan teman-temanmu yang duduk di hadapanmu, sungguh kamu menjadi suatu tanda bahwa sesungguhnya aku akan mendatangkan hambaku sang tunas. Sebab lihatlah permata yang telah kuserahkan kepada Yosua, satu permata bersegi 7. Sesungguhnya aku akan membuat ukiran di atasnya. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan menghapuskan kesalahan negeri ini dalam 1 hari. Pada hari itu, demikianlah firman Tuhan semesta alam,
Setiap orang di antaramu akan mengundang temannya untuk duduk di bawah pokok anggur dan di bawah pohon ara. Demikian firman Tuhan. Amin. Dari bacaan kita pada pagi hari ini, saya memberikan satu tema, yaitu ditebus dan dilayakkan. Ditebus dan dilayakkan. Ibu bapak, saudara-saudari, pernahkah kita merasa tidak layak melakukan sebuah pelayanan karena kita adalah manusia berdosa? Bacaan kita pada pagi hari ini, Sakaria 3, menceritakan kisah Sakaria yang melihat imam besar Yosua menggunakan pakaian kotor. Pakaian kotor di sini melambangkan keberdosaan umat Tuhan. Kata kotor dalam ayat 4 menunjukkan bahwa manusia tidak layak melayani Tuhan Allah. Mengapa? Karena manusia berdosa, sedangkan Allah adalah kudus. Namun justru walaupun manusia tidak layak melayani Tuhan karena berdosa, namun Tuhan menebus dan melayakkan manusia menjadi pelayannya, menjadi imam. Nah, oleh sebab itu, sebagai umat yang telah ditebus dan dilayakkan, mestinya kita merespon kasih Tuhan itu dengan taat di jalan Tuhan, sehingga kita dilayakkan menjadi seorang pemimpin, sebagaimana dicatat dalam ayat 7. Ayat 8 menyatakan bahwa imam besar Yosua dan teman-temannya akan menjadi suatu tanda bahwa pemulihan dari Tuhan akan datang sepenuhnya melalui Sang Tunas. Nah, pertanyaannya bagi kita, siapakah yang dimaksud dengan Sang Tunas yang akan datang? Siapakah yang dimaksud dengan Sang Tunas yang akan membawa pemulihan bagi umat Tuhan? Ibu bapak, saudara-saudari, Sang Tunas di sini merujuk pada kehadiran Mesias yang telah digenapi dalam Perjanjian Baru, dan mahkota di sini adalah simbol keagungan dan kemuliaan Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudari, sesungguhnya kita semua berpakaian kotor seperti Yosua. Kita semua tidak layak menjadi pelayan Tuhan karena kita penuh dengan dosa dan kesalahan. Akan tetapi, Yesus Kristus menebus dan menyucikan kita serta melayakkan kita menjadi umat-Nya, bahkan menjadi pelayannya di tengah-tengah dunia ini. Ia ingin kita menanggalkan dosa kita dan hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Untuk itu, ibu bapak, saudara-saudari, mari merespon kasih Tuhan yang telah melayakkan kita untuk menjadi umat-Nya, untuk menjadi pelayannya di tengah-tengah dunia ini dengan hidup setia dan taat di jalannya. Demikian firman Tuhan. Roh Kudus memampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Atas kasih dan penyertaan-Mu kami rasakan pada saat ini. Kami telah membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus yang terus memampukan kami untuk memahami dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami berdoa untuk umat Tuhan, kekasih-kekasih kami yang dalam kelemahan tubuh. Tuhan hadir bersama-sama dengan mereka, memberi kekuatan, kesehatan, menjamah bagian tubuhnya yang sakit, serta memberkati segala makanan obat-obatan yang dikonsumsi, sehingga semuanya itu menjadi saluran kesembuhan bagi
kekasih-kekasih kami yang dalam kelemahan tubuh. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami juga berdoa untuk orang tua kekasih kami yang dalam masa tua, dimanapun berada pada saat ini. Tuhan memberkati, memberi kekuatan, kesehatan, memberi kesabaran, memberikan hikmat, sehingga dalam masa tua mereka tetap merasakan kasih dan penyertaan Tuhan, bahkan tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami juga berdoa untuk segenap umat Tuhan yang dalam duka cita. Tuhan menghibur dan menguatkan mereka, sehingga mereka tidak larut dalam duka cita, namun tetap merasakan kasih dan penyertaan Tuhan, dan tetap yakin dan percaya akan rancangan Tuhan yang terindah. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati pemerintah kami, terkhusus di tanah Toraja ini, beri kekuatan, kesehatan, hikmat, kebijaksanaan, agar dapat memimpin bangsa dan negara kami ini dengan baik. Damai sejahtera-Mu tetap kami rasakan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, kehidupan kami sepanjang hari ini kami hanya serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan memberkati kami dalam keluarga kami, dalam tugas dan tanggung jawab. Apapun yang kami tekuni, Tuhan memberkati, sehingga semuanya boleh kami kerjakan dengan baik, dengan penuh sukacita, dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, ini doa kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.